Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdallah, syukron laka ya Allah, salatan wassalaman alaika ya habiballah, amma ba'du. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Julia Kamila di program kesayangan kita. Ada program Ikhwal Jam'iyah. Dan pemirsa, beasiswa adalah sesuatu hal yang sangat dinanti-nantikan oleh banyak masyarakat. Tidak terkecuali termasuk juga di sana adalah para santri begitu. Dan kali ini kita akan bahas tema kita adalah beasiswa prestasi keagamaan Nahdlatul Ulama menuju santri berkualitas. Telah hadir di studio, alhamdulillah, narasumber yang pertama ada Wakil Ketua PPSDM PWNU Jawa Timur, ada Dr. Andes K. Haji Abdul Mujib Sazili MSI. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik-baik. Sehat selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Matur nuwun rawuhnya di studio ya. Sama-sama. Dan di sebelah kanan beliau pemirsa ini ada mahasiswa UNESA penerima beasiswa PPSDM PWNU Jawa Timur. Ini apakah masih ternyata mahasiswa atau belum, nanti kita akan korek berikutnya. Ada Ahmad Ainur Rozikin. Assalamualaikum Mas Rozikin. Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini mohon izin, apakah masih terlihat sebagai mahasiswa kah atau sudah apa? Sudah selesai ya? Alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah. Berarti saya bilang mahasiswa sudah nggak berlaku dong. Alumni berarti ya. Alumni, alhamdulillah. Ini berarti Mas Rozikin termasuk penerima beasiswa yang angkatan keberapa? Angkatan pertama 2019. 2019. Baik. Dan bersama tema kita adalah beasiswa prestasi keagamaan NU menuju santri berkualitas. Izin ya, ini bisa disampaikan kepada pemirsa TV9 terkait apa ya, program beasiswa ini seperti apa? Ya, terima kasih. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur memiliki satu bidang program, yakni pendidikan dan pengembangan SDM manusia Nahdlatul Ulama atau dikenal dengan PPSDM NU. Program ini diwujudkan diantaranya dengan melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi Nahdlatul Ulama yang memiliki jenjang akreditasi unggul untuk memfasilitasi anak-anak kita yang punya kemampuan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri tersebut, akan tetapi ada keterbatasan. Diambil dari pondok-pondok pesantren, diambil dari lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'rif NU. Kemudian dan diambil dari lembaga-lembaga yang memang menghasilkan produk para tamatan tingkat SLTA. Kemudian kita salurkan, kita kerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan pendidikan jenjang program S1 kepada mereka tersebut, sehingga akan terjadi peningkatan SDM kepada yang bersangkutan, sehingga mereka memiliki SDM yang unggul. Jadi ini di sini ada kata-kata prestasi keagamaan begitu ya. Dalam arti keagamaan ini dimaknai apa ya? Prestasi pripun gitu. Jadi ada 3 yang beasiswa prestasi keagamaan ini. Yang pertama, mereka memiliki keunggulan tahfizul Quran. Jadi hafizah minimal mereka hafal 10 juz. Kemudian yang kedua, minimal. Jadi ada yang 10 juz, ada yang 15 juz, ada yang 30 juz. Kemudian yang kedua ada prestasi bidang MTQ, MHQ dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, mereka memiliki keahlian kemampuan baca kitab kuning. Ada memang yang dipersyaratkan, ada beberapa kitab-kitab yang mereka sudah harus hafal, sudah harus mampu memaknai sekaligus implementasi dalam kehidupan. Kalau sudah begitu, maka mereka memiliki kemampuan kelebihan, artinya prestasi dalam bidang keagamaan. Akan tetapi pada program yang terbaru ini, atas permintaan dari beberapa perguruan tinggi,
termasuk dari anak-anak kita yang berasal dari Lembaga Pendidikan Ma'arif NU yang punya prestasi-prestasi umum. Misalnya juara pada berbagai macam lomba umum, mulai tingkat provinsi Jawa Timur, tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Dan iya, bahkan anak-anak kita ini ternyata setelah diinventarisir, yang juara-juara nasional itu ternyata banyak. Nah, itu kan perlu kita fasilitasi mereka itu untuk bisa mengikuti pendidikan yang berkualitas di perguruan tinggi negeri tersebut. Jadi prestasi umum seperti para tulis ilmiah, mungkin begitu ya? Iya, olimpiade, lomba kompetensi siswa, dan seterusnya. Itu menjadi persyaratan mereka untuk bisa memasuki ke jenjang prestasi ini. Yang prestasi umum mulai tahun ini. Kalau prestasi keagamaan sudah berjalan 4 tahun sebelumnya. Inggih. Nah, saya geser ke Mas Roziki. Mas Roziki, ini bisa disampaikan ke pemirsa nanti ya, sekitar supaya bagaimanakah dulu proses itu diikuti untuk beasiswa itu sehingga mengantarkan sampai sekarang dan sudah selesai begitu. Jawabannya bisa jeda. Saya geser ke Mas Rozik. Mas Rozik, ini bisa disampaikan kepada pemirsa nih. Tahu dari mana info dulu kalau ada beasiswa, terus kemudian bagaimana perasaan dapat beasiswa? Silahkan. Saya dulu tahu informasi tentang beasiswa itu dari pesantren. Baik. Alumni mana? Alumni Pondok Pesantren Al-Quran Nurul Huda, Singosari. Alhamdulillah. Baik. Nah, di situ memang ada media sosial pesantren yang nge-share di berbagai media sosial, baik WhatsApp maupun Instagram, itu ada program beasiswa yang direkomendasikan oleh PWNU. Baik. Sesuai dengan yang dijelaskan sama Yai Mujib tadi, ada 3 khusus ya jalur yang memang bisa masuk di perguruan tinggi, yaitu ada tahfidz, ada MTQ, ada kitab kuning atau pesantren. Nah, kebetulan alhamdulillah saya sudah pernah mengikuti beberapa kompetisi khususnya bidang MTQ. Bidang MTQ, baik. Dan alhamdulillah berbagai sertifikat saya ajukan kepada PWNU dan piagamnya banyak berarti dong? Alhamdulillah. Alhamdulillah waktu itu sering ikut lomba, alhamdulillah. Nah, baik tingkat siswa maupun tingkat kabupaten atau provinsi itu gitu. Jadi itu bisa menjadi penunjang atau pendukung untuk masuk di perguruan tinggi. Oh, baik. Karena memang syarat utama yaitu dari PWNU harus ada bukti bahwa ini pernah menjuarai, ini aktif. Nggak ada batas begini, Mas Rozik, izin sekian harus sekian sertifikat, nggak begitu ya? Alhamdulillah begitu. Pokoknya ada siswa atau santri yang pernah berprestasi atau punya potensi apapun itu bisa mengajukan atau daftar di perguruan tinggi dan dibantu rekomendasi dari PWNU. Baik. Ketika di sana sudah ada sertifikat yang diberikan pada waktu itu ya, apakah ada tes ulang begitu? Istilahnya apa ya? Begitu simulasi atau apa ya istilahnya? Udah dites bisa ada timnya begitu? Iya betul. Waktu angkatan saya dulu itu tesnya 2 kali. Jadi tesnya di PWNU, tesnya sesuai dengan potensinya. Ada tahfidz ya dites hafalannya, kalau MTQ dites ya bagaimana bacaannya, kalau kitab juga dites kitabnya sesuai dengan potensinya. Terus setelah tes dari PWNU baru tes lagi. Kebetulan saya mahasiswa UNESA, jadi dites lagi di kampus UNESA. Namun beberapa tahun kemarin itu tesnya dijadikan satu. Jadi tesnya dijadikan satu di kampus. Jadi pihak PWNU juga ngetes tapi di kampus. Seperti itu. Jadi dua ya, yang tim yang ngetes itu dari PWNU sama UNESA-nya, cuma dalam satu waktu begitu. Oh, masya Allah, baik. Makasih. Berarti di MTQ-nya ya, di Kori ya, Kori.
di bidang cabang tilawah atau tartil. Baik. Matur nuwun. Yai pangapunten, ini nyambung dengan penjelasan dari Mas Rozik ini. Tadi ada tim verifikasi atau tim bagiannya untuk mengetahui bagaimana potensi atau kompetensinya ya. Ini dari PWNU juga punya tim sendiri? Ya, ada. Jadi kalau dari PWNU kita itu di samping meminta bantuan kepada para pengurus syuriah dan pengurus tanfidiyah, juga ada lembaga-lembaga yang berkompeten untuk melakukan pengujian terhadap anak-anak kita ini. Jadi ujian karena tahun-tahun yang lalu ini ada pandemi, akhirnya tidak bisa kita laksanakan secara alamiah begitu. Akan tetapi insya Allah untuk mulai tahun ini kita sudah bisa normal. Artinya kita laksanakan seperti pada angkatan pertama. Kita akan melaksanakan seleksi, pertama seleksi tulis, kemudian yang kedua ada wawancara sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Nah, pada waktu seleksi tulis itu dilaksanakan oleh anak-anak kita yang berasal dari tim teknis beserta dengan kami, PPSDM, kemudian baru pada waktu seleksi nanti kami akan meminta bantuan kepada para pengurus dan lembaga-lembaga yang berkompeten. Ambil contoh misalnya prestasi bidang kiroah, maka kita ada Jam'iatul Qura wal Hufaz yang itu nanti akan melaksanakan seleksi. Kemudian untuk seleksi-seleksi yang lain ya dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berkompeten. Yang itu nanti memang secara khusus kami undang di PWNU untuk melaksanakan seleksi ini. Akan tetapi yang perlu diingat bahwa seleksi yang dilaksanakan oleh PWNU ini bukan berarti langsung menjamin siswa ini diterima atau tidak di perguruan tinggi yang bersangkutan. Ini yang kadang-kadang ada salah persepsi, dikiranya sudah ikut seleksi di PWNU berarti lolos, belum tentu. Subhanallah. Jadi nanti setelah mereka berhasil seleksi di PWNU, kemudian kita kirim, kita rekomendasikan kepada perguruan tinggi mitra. Jadi ada beberapa perguruan tinggi mitra, ada ITS, ada UNER, kemudian ada UNESA, ada UTM kalau di Madura itu, ada UIN, kemudian UIN Sunan Ampel, UIN Maulana Malik, Maulana Malik Ibrahim, kemudian ada Universitas Negeri Malang, kemudian ada Universitas Brawijaya Malang, kemudian ada UPN Veteran. UPN Veteran itu bahkan memberikan apresiasi karena mahasiswa yang direkrut di sana membawa nama baik tingkat internasional. Itu luar biasa, sehingga pada waktu kami silaturahim dengan rektor itu meminta lagi dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Pangapunten, bisa disampaikan prestasi apa itu yang bikin mereka dalam bangga? bidang kiroah. Dalam bidang kiroah itu ternyata anak-anak yang berasal dari PPSDM ini yang bisa mengangkat citra daripada perguruan tinggi yang menerima mereka untuk bisa kuliah di sana. Subhanallah, bangga banget Alhamdulillah, baik. Kalau dari Mas Rozik sendiri ini gimana? Dulu itu memang pilihannya itu UNESA atau memilih PTN yang lain begitu? Atau dipilihkan dari panitia misalnya begitu? Waktu itu saya termasuk dapat informasi yang akhir banget, maksudnya yang paling akhir ya. Injury time ya? Iya. Nah, waktu itu memang tidak ada kampus lain yang bisa dipilih karena sudah ditutup pendaftarannya. Nah, tinggal UNESA saja. Ya, saya coba di UNESA dan alhamdulillah jurusannya juga sesuai. Rezeki di situ. Ya, rezeki di situ. Alhamdulillah dari PWNU juga diterima, dari UNESA juga diterima. Baik. Mohon izin, dulu ambil prodi apa? Prodi Ilmu Komunikasi. Ilmu Komunikasi. Gantikan center kayaknya ini. Baik. Ngatur nuwun di Ilkom ya. Oke, baik. Yai, mohon izin. Tadi juga disampaikan ada tim begitu, nggih. Artinya di sana tesnya timnya itu dalam satu waktu atau dibagi beberapa hari, misalnya teknisnya itu ya, pripun? Apa tahfidz hari apa begitu, Yai?
Untuk di PWNU kita laksanakan serentak selama 1 hari. Oh, subhanallah. Jadi yang perlu diingat, pendaftaran kita secara online, mereka kita minta untuk mengisi Google Form. Dilaksanakan selama 1 bulan. Itu mulai pendaftarannya. Baik. Mulai tanggal 14 Mei berakhir tanggal 14 Juni. Baik, berarti ini masih ada waktu ya? Iya, masih. Kemudian tanggal 15 Juni anak-anak kita panggil. Jadi semuanya yang daftar itu kita panggil. Kemudian untuk mengikuti kegiatan seleksi yang dilaksanakan di PWN. Jadi nah, seleksinya tanggal 15 itu Juni. Langsung ya. Oke, baik. Nah ini kan ada baca kitab kuning, berarti melibatkan RMI juga atau pripun itu? Betul, jadi ada RMI yang nanti akan kita libatkan untuk melaksanakan seleksi pada bidang baca kitab kuning. Baca kitab kuningnya, Masya Allah. Tahfidz itu dari Jamiatul Qurra juga? Jamiatul Qurra. Alhamdulillah, baik. Baik. Izin ke Yai Mujib dulu. Yai, ini bisa disampaikan tentang bagaimanakah alur pendaftaran ketika bagi orang yang nggak tahu, seperti Mas Ruzi kan sudah aktif di PWNU. Nah ini bagi orang awam pripun ya, alurnya kan pripun ya? Yang pertama, melalui sosialisasi yang kita laksanakan kepada PJNU sejak awal. Jadi kita sudah menginformasikan itu mulai bulan Februari bahwa kita akan ada program beasiswa prestasi keagamaan. Kemudian ini agar seawal mungkin bisa nyampe ke pondok-pondok pesantren, kemudian ke lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan lembaga pendidikan Ma'arif. Kemudian kita awal melaksanakan rapat koordinasi dengan para rektor pada waktu acara di PWNU sekitar Maret kita laksanakan dengan para rektor. Kemudian kita tindak lanjuti dengan rapat dengan tim teknis perguruan tinggi pada tanggal 13 Mei kemarin. Kemudian kita sosialisasikan, tanggal 7 Mei kita kerapat dengan tim teknis, kemudian tanggal 13 kita informasikan secara serentak ke PJNU beserta RMINU dan lembaga-lembaga pendidikan Ma'arif seluruh Jawa Timur. Itu sudah hadir semuanya. Kemudian kita sampaikan terkait dengan prosedur pelaksanaan pendaftaran bagi anak-anak kita yang ada di pondok pesantren dan di lembaga-lembaga pendidikan Ma'arif NU ini. Dari sosialisasi ini kita sampaikan bahwa PJNU untuk segera meneruskan kepada MBC NU. Jadi MBC NU segera melanjutkan informasi, instruksi yang sudah disampaikan oleh PJNU untuk hadir ke pondok-pondok pesantren, ke lembaga pendidikan milik NU. Kemudian menyampaikan terkait dengan pelaksanaan program beasiswa prestasi keagamaan ini, kemudian memastikan yang bersangkutan ini sudah mengetahui link pendaftaran. Jadi para pondok-pondok ini sudah mengetahui link, kemudian pondok dimohon untuk segera bisa menyampaikan kepada para santri-santrinya yang lulus tahun ini dan lulus tahun yang lalu. Jadi ada persyaratan begini, untuk perguruan tinggi negeri, tadi yang kami sebutkan itu bisa mengambil 2 tahun yang lalu pelulusannya, 2023 dan 2022. 2023 dan 2024 yang sekarang ini. Itu yang bisa daftar di perguruan tinggi negeri. Kemudian yang di perguruan tinggi Nahdlatul Ulama itu bisa 5 tahun. Jadi yang lulus 4 tahun yang lalu itu masih bisa mendaftar. Mendaftar langsung di link yang sudah kita informasikan. Kemudian calon-calon yang sudah mendaftar itu segera kita rekap, kemudian kita distribusi, kita
panggil yang bersangkutan itu untuk melaksanakan seleksi pada tanggal 15 Juni. Ya. Kemudian setelah kita klasifikasikan perguruan tinggi tujuan yang bersangkutan. Jadi pengalaman-pengalaman tahun yang lalu di UB yang sampai menerima beasiswa itu sampai 37. Itu luar biasa, bagus anak-anak, dan sekarang masih dalam proses perkuliahan di sana. Dan kita patut bersyukur anak-anak yang berprestasi di pondok-pondok pesantren ini ternyata setelah disandingkan dengan mereka-mereka yang sekolah reguler, tidak kalah. Alhamdulillah. Kita ambil contoh anak-anak yang tahfizul Quran. Itu ternyata pada saat proses perkuliahan ternyata bisa lebih cerdas dengan anak-anak yang sekolah umum. Kenapa? Karena otaknya kan diasah terus untuk menghafal Al-Quran. Kita bisa membayangkan 30 juz mereka bisa hafal. Nah, kalau urusan-urusan pembelajaran yang cuma segitu saja, saya kira anak-anak memiliki kemampuan yang lebih. Nah, tapi ada kendala. Makanya kita ini menyelenggarakan program beasiswa prestasi keagamaan ini kan untuk menjembatani mereka. Betul. Mereka itu kalau memang diuji dengan materi-materi ujian, tidak mampu, tidak nutut. Ya, mereka itu sekolah paginya, siang masih kursusnya sampai malam. Kalau di pondok, kadang-kadang sekolah saja yang dibuka bukan mata pelajaran, tapi baca Al-Quran. Ini anak-anak baca kitab di kelas itu kadang-kadang. Kondisi-kondisi yang begini ini mereka dalam hal kompetensi, kemampuan bidang akademisnya agak ketinggalan. Tapi itu angkatan saged dimaklumi mboten ya? Bisa dimaklumi mboten sama perguruan tingginya begitu? Bisa terjadi proses seperti itu. Bisa. Jadi perguruan tinggi sudah memaklumi itu. Akhirnya apa? Ya memberikan kesempatan yang lebih kepada anak-anak kita sesuai dengan kuota yang disiapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Ada yang sudah menyebut kuota juga ada perguruan tinggi. Kuota. Saya akan menerima 500 mahasiswa. Ada yang begitu. Dalam forum rapat itu saya juga sempat terkesan. Ya Allah, luar biasa. Bapak Rektor ini memberikan apresiasi terhadap program yang dicanangkan atau dilaksanakan oleh PWNU. Jadi, Masya Allah, merinding saya ya. Iya, betul. Iya. Izin ke Mas Rozik dulu ya. Baik, Mas Rozik, ini apa yang bisa dirasakan sama Mas Rozik kemarin ya ketika di sana menerima banyak manfaat, fasilitas begitu? Baik, yang saya rasakan selama jadi mahasiswa, alhamdulillah ya. Saya banyak sekali teman-teman, namanya dunia kampus. Ya. Mungkin saya dulu itu awal-awal agak kaget, habis punya teman yang dulunya itu pakai kerudung, mungkin gitu ya. Terus punya teman yang nggak pakai kerudung, mungkin gitu. Tapi yang perlu ditekankan kepada mahasiswa jalur prestasi keagamaan di seluruh kampus, itu juga harus bisa mewarnai nilai keagamaan. Contohnya seperti mengisi kegiatan-kegiatan yang ada di masjid fakultas, seperti itu. Yang disampaikan Yai Mujib tadi juga sudah sangat real banget. Bahkan teman-teman bukan hanya prestasi yang dijunjung, tapi juga nilai keaktifan organisasi juga sangat kuat. Seperti halnya yang saya rasakan di UNESA sendiri. Itu banyak sekali teman-teman UNESA yang dari jalur prestasi keagamaan itu aktif bisa menjadi Kahima, ketua himpunan mahasiswa, terus sampai jadi Kabem juga ada, BEM fakultas, hingga presiden mahasiswa kalau namanya apa ya, BEMU. Jadi selain mewarnai prestasi, selain mewarnai keagamaan, nilai organisatoris dari teman-teman jalur prestasi keagamaan ini juga sangat kuat seperti itu. Makanya itu yang menjadi nilai penting bahwa yang harus ditingkatkan yaitu tadi, selain potensi-potensi prestasinya ya, tapi juga harus tetap ada prestasi ya. Karena memang dari yang saya rasakan di UNESA sendiri itu setiap 3 bulan itu ada evaluasi.
bagaimana ini peningkatan dari mahasiswa jalur prestasi ini. Baik. Apa saja yang sudah dilaksanakan, di masjid mana saja yang sudah diisi, seperti itu. Supaya nanti warna yang ada di kampus itu bukan hanya umum, tapi juga diisi sama mahasiswa jalur prestasi keagamaan tadi. Iya. Seperti itu. Ketika Mas Rozik dulu jadi mahasiswa, banyak nggak teman di sana? Artinya ketika itu satu gerbong dari PWNU begitu, yang ketemu di satu kampus? Iya. Apa hanya sendiri begitu? Artinya perjuangannya kan beda. Tidak, alhamdulillah waktu itu alhamdulillah saya dapat amanah dari PWNU sebagai koordinator angkatan pertama. Oh, Masya Allah. Nah, di situ memang saya harus punya teman, punya partner di setiap fakultas. Oke. Karena kalau nggak gitu saya kesusahan. Betul. Di teman-teman koordinator fakultas ini nanti membantu teman-teman yang ada di jurusan. Nah, dari situ teman-teman bisa tahu bagaimana peningkatannya. Kalau semisal ada masalah, bisa disampaikan ke koordinator fakultas dulu, baru ke pembina, seperti itu. Jadi saya merasakan banyak sekali teman-teman yang sama-sama santri juga sama-sama mahasiswa, seperti itu. Dan manfaatnya luar biasa. Manfaatnya luar biasa. Ngarep-ngarep nggak beasiswa S2? Ya sangat. Pancingan ya, ini Pak Fonten. Baik. Dan bertanya ke Yai Mujib dulu. Ya, ini bisa disampaikan mungkin sebagai bekal begitu ya bagi para santri yang akan ikut tes di PWNU begitu, apa yang harus dipersiapkan mulai dari sekarang? Ya, terima kasih. Jadi yang dipersiapkan pertama ya kelengkapan administratif. Di antaranya sertifikat-sertifikat yang menunjukkan mereka itu berprestasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi kalau tahfidzul Quran, maka paling tidak ya harus ada syahadah. Syahadah yang dikeluarkan oleh pondok pesantren, kemudian digunakan sebagai kelengkapan. Kemudian kalau punya prestasi-prestasi misalnya tilawah, ya sertifikat mereka pada waktu kejuaraan itu yang itu disiapkan. Nah, berkas-berkas itu dihimpun, dikumpulkan, kemudian scan, kemudian diupload di Google Form yang sudah kita siapkan itu. Kemudian nanti pada saat luring, pada saat seleksi administratif, berkas-berkas itu sekalian dibawa ke PWNU untuk menjelang pelaksanaan tes tulis itu kita akan melaksanakan pemeriksaan berkas. Setelah tes tulis selesai, baru anak-anak akan kita ikut sertakan pada tes wawancara sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi itu. Tidak perlu harus belajar yang ribet gitu ndak ya, sesuai dengan kompetensinya berarti. Iya, betul. Ya, supaya tidak terlalu jauh dengan calon-calon mahasiswa yang berasal dari sekolah-sekolah umum, maka paling tidak ya harus belajar materi-materi ujian yang akan diujikan di perguruan tinggi yang bersangkutan itu apa saja, sehingga mereka juga siap. Ya, bila perlu ada pendampingan lah dari masing-masing pondok pesantren agar anak-anak ini nanti bisa mengikuti dengan baik pelaksanaan ujian yang dilaksanakan di kampus atau perguruan tinggi tujuan yang menjadi mitra kerja PWNU ini. Artinya ketika tes di PWNU itu tidak pakai yang tes umum begitu, itu hanya kompetensinya saja. Tapi baru di kampus nanti ada materi tambahan yang umum tadi itu. Iya. Jadi itu. Jadi gini, para mahasiswa yang mengikuti pendaftaran di PWNU ini dipastikan juga sudah terdaftar di perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi mengikuti kegiatan seleksi-seleksi yang sudah dipersyaratkan oleh perguruan tinggi. Kalau tidak salah ada SNBTN, kemudian ada seleksi apa lagi, itu terus diikuti. Maka nanti kalau mereka pada seleksi yang pertama sudah diterima, misalnya, ya berarti PWNU tinggal merekom siapa-siapa yang diterima itu untuk diajukan sebagai peserta beasiswa. Kemudian kalau belum diterima, maka nanti akan mengikuti seleksi lanjut sampai dengan seleksi mandiri.
Jadi nanti di masing-masing seleksi perguruan tinggi kan mandiri. ada seleksi mandiri. Nggih, Nah, nggih. maka jika tidak bisa diterima di seleksi pertama, Nggih. seleksi kedua, masih ada seleksi ketiga di perguruan tinggi itu. Masya Allah. Maka kita harapkan semua mahasiswa Nggih. yang direkomendasi oleh PWNU itu bisa sampai diterima di perguruan tinggi yang bersangkutan, yang diinginkan oleh para mahasiswa ini. Baik. Berarti pilihannya itu adalah dari santri sendiri ya ini? Betul. Iya. Jadi dari santri sendiri. Nggih. Allah karim. Ini dulu ngapunten Mas Razik dapat beasiswa itu apa? Full beasiswa atau masih bayar begitu? Alhamdulillah saya dapat full beasiswa mulai dari semester 1 sampai semester 8. Kalau semisal ada lebihnya dari semester 8 sudah harus bayar. Oh, sendiri ya, Nggih, sudah bayar sendiri ya. itu. Dapat nggak living cost apa segala macam gitu? Betul. Oh gitu ya, hanya UKT? Hanya UKT dan uang gedung SPI namanya. Uang gedung. Jadi ada tingkat-tingkat memang. Oh, Iya. Ada yang sampai living cost segala itu sudah dapat. Iya, ada. Oh, Masya Allah. Jadi yang ada yang kelas A itu semuanya dapat sudah. Termasuk living cost-nya. Nggih. Kemudian yang kedua hanya UKT sama uang apa itu Uang namanya? gedung ya, SPI. Uang gedung SPI, itu. nggih. Kemudian ada yang uang gedung saja dan seterusnya. Masya Jadi bertingkat. Segmen terakhir kembali berbincang dengan dua narasumber saya yang terhadir di studio. Saya kembali ke Muji Pangapunten. Ini bisa disampaikan tadi kan kayaknya kok ada yang apa ya istilahnya? Ada yang bayar penuh, ada yang tidak. Atau itu pripun cara mengaksesnya atau pripun itu? Jadi kita serahkan kepada perguruan tinggi yang bersangkutan untuk menentukan klaster-klaster dari beasiswa yang diberikan kepada para mahasiswa. Baik. Akan tetapi kita bisa mengusulkan. Kemarin ada beberapa anak kita yang kebetulan memang butuh untuk menerima program beasiswa yang lebih. Akan tetapi hanya pada bidang UKT saja yang diberikan pembebasan. Akan tetapi setelah kita usulkan, ternyata perguruan tinggi bisa menerima dengan menambah beasiswa yang dikeluarkan oleh pihak kampus. Jadi itu. Lobbynya PWNU berarti itu. Iya. Nah, harus sering lobby Mas Razik. Iya. Alhamdulillah. Kemudian ada yang yang sampai bayar uang gedung juga begitu ya, Ibribon? Ya betul. Jadi kadang-kadang ada yang harus membayar uang gedung, tapi setelah kita menyampaikan pendekatan kepada pihak perguruan tinggi yang bersangkutan itu diberikan kebebasan. Alhamdulillah. Banyak yang begitu itu kita dengan ya memang kita harus mengawal benar anak-anak yang kepingin mendapatkan pendidikan yang berkualitas ini. Kadang-kadang tidak bisa program jalan kemudian kita lepas, tidak bisa. Akan tetapi harus terus kita dampingi. Baik, dari Mas Razik ini bisa disampaikan kepada pemirsa sekarang berapa yang sudah daftar, misalnya bisa diinfokan, kemudian ayo diajak teman-temannya begitu. Boleh. Mungkin untuk saat ini masih yang sudah masuk itu sekitar 52 orang. Kurang lebih ya. Kurang lebih 52 orang. Ya mungkin dari pihak PWNU ataupun pihak Bandung-Bandung yang lain sudah nge-share ya, sudah nge-share melalui WhatsApp group, melalui keluarga, melalui pondok pesantren, sudah nge-share semuanya. Insya Allah mungkin ada beberapa pondok yang masih belum libur karena memang daftarnya itu harus lewat laptop gitu, harus pulang dulu karena banyak santri yang di pondok itu kan nggak ada alat untuk mendaftar. Ya, maka dari itu biasanya harus nunggu kiriman orang tua dulu, harus pinjam HP, harus bawa laptop dulu. Tapi beberapa pondok pesantren juga memfasilitasi laptop untuk mendaftar karena itu sudah menerima sosialisasi dari PWNU supaya tidak tertinggal ya, karena pendaftaran kampus ini juga ada batas waktunya. Maka santri-santri yang benar-benar potensial, yang benar-benar ingin melanjutkan studinya ke perguruan tinggi itu juga segera mendaftar,
dan juga ada biaya pendaftarannya juga kan ya. Oh, Masya Kalau Allah. iya, kalau di UNESA itu harus membayar 400.000 kalau nggak Oke. salah. 400.000 di Bank BTN. Nanti ada kode yang harus dimasukkan. Kalau nggak bayar itu tidak bisa melanjutkan next berikutnya pendaftaran itu tadi. Seperti itu. Jadi harus ada alat untuk mendaftar itu tadi. Baik. Terima kasih. Yai, pangapunten ini mungkin ada pesan yang bisa ditekan pada pemirsa ataupun yang mau daftar begitu, Yai. Ya. Monggo. Jadi saya mohon kepada para pengurus cabang dan pengurus MBC untuk segera menindaklanjuti program yang dilaksanakan di PWNU ini. Karena kami sudah berniat benar, bersungguh-sungguh dalam upaya memfasilitasi anak-anak ini. Maka ini tidak akan membawa makna yang besar kalau ternyata tidak ditindaklanjuti oleh para pengurus cabang. Maka melalui kesempatan ini saya mohon kepada para pengurus cabang dan para pengurus majelis wakil cabang untuk segera mengkomunikasikan, meminta kepada pondok-pondok pesantren yang ada di daerahnya masing-masing untuk segera mendaftarkan diri. Asalkan mohon maaf, pondok-pondok yang dihubungi benar-benar pondok-pondok yang bernaung di dalam Robitoh Ma'ahid Al-Islamiyah. Betul. Artinya Dan pondok-pondok pesantren juga jelas Iya, izinnya. betul. Iya. Karena pada tahun yang lalu ada beberapa permasalahan yang kami terima, ternyata ada beberapa yang bukan dari kalangan Jamiah Nahdlatul Ulama yang mendaftar. Nah, tapi setelah kami konfirmasi kepada pengurus cabang, ya ini ada kesalahan dalam memilih pondok-pondok pesantren yang diminta untuk segera mendaftar itu. Untuk itu kali ini kami tekankan, mohon segera diteruskan kepada lembaga-lembaga pondok pesantren Nahdlatul Ulama yang ada di daerahnya masing-masing. Kemudian saya sampaikan juga, langkah ini benar-benar akan membawa makna besar. Karena tujuan awal kita menyelenggarakan kegiatan ini adalah memfasilitasi warga Jamiah Nahdlatul Ulama untuk mengenyam pendidikan perguruan tinggi berkualitas. Sehingga ke depan mereka nanti akan bisa menempati posisi-posisi strategis baik di pemerintahan maupun di tempat-tempat yang lain yang membutuhkan mereka yang memiliki SDM-SDM yang unggul. Nah, sementara ini SDM-SDM yang unggul itu bisa dihasilkan oleh perguruan tinggi yang baik, artinya yang sudah kita ajak kerjasama ini. Maka mohon dengan hormat segera ditindaklanjuti sehingga akan program yang kita rencanakan ini akan benar-benar dapat terlaksana dengan baik dan akan paling tidak bisa mengimbangi gerakan-gerakan Islam intoleran yang ada di kampus. Itu beberapa tahun lalu kan marak luar biasa. Akhirnya terpecahkan dengan permasalahan kami melaksanakan program ini, akhirnya bisa penyeimbang. Itu saya kira. Matur nuwun ya informasinya dan rawuhnya di studio. Matur nuwun sangat. Iya. Terima kasih banyak ya di studio ya. Baik. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di program Ihwal Jam'iyah. Mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat dan buruan Anda segera daftar untuk ikuti beasiswa program keagamaan dari PWNU Jawa Timur dan jangan sampai ketinggalan karena sudah dibuka mulai dari tanggal berapa ya? Pangapunten? 14 Mei sampai dengan 14 Juni. Jadi masih ada kesempatan yang sangat panjang pemirsa. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.